Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Syarh Sunnah. Ya. Kasus rajam kemarin di bab yang ke-40 telah kita jelaskan bahwasanya ini termasuk kasus-kasus yang sifatnya mansukh lafzan mabqi hukman, ya. Lafaznya mansukh, dihapuskan dari redaksi Al-Qur'an, tapi hukumnya masih ditetapkan dengan berjalannya pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum, ya, praktek rajam. Dan kemudian juga kemarin kita telah jelaskan secara singkat tentang penerapan had zina, ya, itu telah kita jelaskan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Farrajmu thabitun bil kitab was sunnah al-qauliyah wal amaliyah." Maka rajam itu ada keberadaannya di dalam syariat, ditegaskan keberadaannya dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang qauliyah ataupun yang amaliyah. Qauliyah yang ini dari perkataan dan amaliyah dari praktik, ya. Wabil ijma' dan juga dengan tetap hukum ini ada di dalam syariat dengan kesepakatan umat, ya. Faman anqarahu fahuwa kafir. Maka barang siapa yang mengingkari hal demikian, maka ia telah terkena kekufuran, ya. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Dikarenakan dengan itu dia mendustai keterangan yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dari ijma' kaum muslimin. Farrajmu thabitun la majala lil kalam fi. Jelas dari sini bahwasanya hukum rajam itu memang ada, thabit, ya, tegas keberadaannya, la majala lil kalam fi. Tidak ada lagi peluang untuk omongan-omongan manusia di dalam hal demikian. Walihada nassa alaihi huna faqal. Dari situlah Umar radhiyallahu anhu berkata, menegaskan hal ini, yang beliau berkata, ar-rajmu haqqun, bahwasanya keberadaan rajam itu hak, ya. Afwan, dari situlah Asy-Syaikh yakni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menegaskan keberadaan hal itu sebagai sesuatu yang diyakini ahlus sunnah. Ar-rajm hak, ya. Hadza min aqidat ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah termasuk bentuk akidah ahlus sunnah wal jamaah raddan 'ala al-mubtadi'ah alladzina yunkiruna ar-rajm min ghair ilm. Sebagai bentuk bantahan ahlu sunnah juga kepada sebagian ahli bid'ah yang menepis keberadaan syariat rajam di dalam syariat, ya, min ghairi ilm, tanpa ilmu, wa min ghair basirah li jahlihim, tanpa basirah, berangkat dari kejahilan mereka, wa tataffulihim 'ala al-ilm, dikarenakan tatafful, yakni mereka nih anak bawang, ya, ngikut-ngikut ilmu, seolah-olah berangkat di atas ilmu padahal mereka berada di atas kesesatan. Wa i'timadihim 'ala uqulihim wa afkarihim, dikarenakan mereka bersandar hanya kepada akal dan kepada ideas mereka. Haula la yu'taddu bihim, orang-orang demikian tidak dianggap perkataannya, wala yunzar ila aqwalihim, ya, jangan dianggap perkataannya, jangan dilihat. Rubbama ya'ti jahil yadda'i al-ma'rifata wal bahtha wa yaqul. Mungkin seseorang jahil datang mengakui keilmuan, mengakui penelitian dan pemikiran, dan dia berkata, hadhihi fiha khilaf, bahwasanya hukum rajam itu terdapat khilaf. Fayuqalu lahu, maka kita katakan padanya, fahal kullu khilaf yu'tad bih? Apakah setiap khilaf dihitung, yakni dianggap
sebagai sebuah khilaf? Khilaf kalau datangnya dari ahli ilmu yang memiliki dasar-dasar keilmuan yang diakui, dianggap ini terjadi khilaf. Tapi kalau khilaf datangnya dari orang gila, ada gak? Ada, cuman apa kita anggap? Enggak kita anggap, diemin, udah. Iya kan? Khilaf ada gak? Ada, cuman apa semua khilaf dianggap? Gitu. Ya? Apakah semua khilaf kita mesti hitung khilaf yang akhirnya boleh terjadi perbedaan pendapat? La, enggak demikian. Itu khilaf-khilaf yang sifatnya la hafz lin nazar. Ya, enggak ada hitungannya. Ya. Huna khilafat mulghah la yu'taddu biha. Banyak terjadi khilaf-khilaf yang mulghah, yang tidak dianggap, dibatalkan, dihapuskan karena tidak dianggap keberadaan hal tersebut. Min hadzalikal khilaf, di antaranya adalah perbedaan pendapat tentang keberadaan hukum rajam ini di dalam syariat, ya. Seorang berpemikiran liberal dan berkata-kata di dalam Islam bahwasanya bentuk-bentuk syariat yang telah dikenal sejak zaman awal sesungguhnya tidak disyariatkan di dalam Islam, ya. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran, sebagaimana yang dikatakan oleh nazim yakni membuat nazam syair, ya. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidaklah setiap khilaf datang kemudian langsung dianggap keberadaan khilaf tersebut, keberadaan pendapat tersebut, kecuali khilaf-khilaf yang memang masih punya hitungan nazar, yakni masih dianggap oleh para ahli ilmu, berangkat dari kaidah-kaidah yang umum dan diakui, berangkat dari dalil yang kuat juga. Nah, ini baru dianggap, ya. Laisatil masalah iddia al-khilaf. Sesungguhnya permasalahan bukan pada pengakuan atau seruan bahwasanya di dalam hal demikian terdapat khilaf. Ya. Al-masalah, sesungguhnya inti permasalahan di sini masalah tahqiq wa rabat bid-dalil. Permasalahan tahqiq, permasalahan penelitian dan kemudian mengikatnya dengan dalil-dalil yang ada. Faman khalafad dalil fahuwa makhsum. Barang siapa yang menentang dalil, maka ia makhsum, maka ia dibantah, ya, disalahkan. Wala ibrah bi khilafi. Pendapat dia tidak kita hitung sama sekali, ya. Wala yu'taddu bihi, tidak dianggap sama sekali. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berseteru pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada kitabnya, war rasul, yakni kepada sunnahnya, ya. In kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir, apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Itu jauh lebih baik, yakni dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Dilihat ada enggak keterangannya di sana, contohnya dari sana. Ya. Itu jauh lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan itu sebaik-baiknya solusi. Ya. La nabqa 'ala al-khilaf bal narji' ila dalil. Maka tidaklah kita sengaja bertahan di atas khilaf. Kita kembali kepada dalil. Di qaulihi ta'ala farudduhu ila Allahi wa rasul. Ya, ini yang ditangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Falihadza nassal muallif rahimahullah. Berangkat dari hal inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menegaskan ala mas'alatir rajam, keberadaan syariat rajam. Ma'anna al-kitab kitab aqaid, padahal kitab ini adalah kitab akidah. Li'annahu yajib i'tiqadu wujubir rajam, dikarenakan wajibnya seorang muslim untuk meyakini wajibnya syariat rajam pada dasarnya. Faman angkarahu kafar, barang siapa yang mengingkari kewajiban adanya kewajiban itu di dalam syariat, maka ia telah mengingkari sesuatu yang wajib, dan itu adalah kasus kekufuran, error di dalam akidah, ya, yang akhirnya berefek pada error di dalam amalan. Fahuwa nassa ala hadza raddan ala al-mubtadi'ah alladzin ankaru ar-rajm. Dia menegaskan hal ini sebagai bentuk bantahan kepada sebagian ahli bid'ah yang mengingkari keberadaan syariat rajam. Jadi demikian ikhwati rahimakumullah, munculnya ahli bid'ah yang membawa pemikiran-pemikiran yang enggak-enggak, yang bertentangan dengan apa yang telah umum berjalan pada umat dari zaman ke zaman. Itu bukan baru zaman sekarang, dari zaman dulu ada.
Mungkin dan kemudian para ahli bidah ini biasanya mengaku dengan pembahasan ilmiah, penelitian dengan gelar-gelar yang membuat seseorang awam jadi silau, sebagaimana yang terjadi sekarang, ya kan? Seorang profesor, doktor, katanya guru besar berkata bahwasanya zina dihalalkan, berkata bahwasanya homoseksual dihalalkan. Ini terjadi di zaman sekarang dan bukan baru sekarang, dari dulu ada yang kayak begini. Oke? Dan mereka pasti akan membumbui kesesatannya dengan bumbu-bumbu ilmiah, seolah-olah membuat awam atau kaum yang katanya intelektual percaya hal-hal demikian. Mereka kan profesor juga, mereka kan doktor juga. Halah. Ya. Ini ada dari zaman dulu tuh ada. Bukan baru zaman sekarang, ya. Nah, akhirnya dimasukkanlah. Kemudian lagi nih. Nah, itu poin pertama. Kemudian juga poin bahwasanya buku usul adalah, ingat gak? Yang kita buku usul adalah buku yang menghimpun bab-bab yang harus diyakini oleh seorang muslim dan itu tidak ada perkara khilaf padanya. Iya kan? Dan buku usul ini adalah buku akidah ahlus sunnah. Tapi kenapa ini rajam masalah fikih? Kenapa dimasukkannya ke situ, ke dalam buku akidah? Nah, baru kita bisa tangkap nih salah satu unsur yang membentuk buku akidah ahlus sunnah. Nanti ada permasalahan-permasalahan, bukan permasalahan fikih, bukan permasalahan akidah, pada dasarnya permasalahan fikih. Fikih ini hukum halal haram, okay? Cuman dikarenakan telah disepakati dan clear berjalan pada umat dari zaman ke zaman, emang disepakati demikian. Muncul alawiyun, yakni alay-alay di beberapa zaman berikutnya yang mengatakan berbeda dengan apa yang umum berjalan. Kalaupun itu kasus fikih, dimasukinlah itu ke dalam buku usul atau buku akidah. Dikarenakan apa? Ini menjadi akhirnya membentuklah malamih, membentuk air muka manhaj ahlus sunnah, kasus-kasus demikian nih. Nah, di antara ciri kalau kau mau mengetahui ahlul bid'ah, lihat apakah dia berkata rajam itu benar nggak adanya di dalam syariat. Tuh, dia bilang enggak, rajam nggak ada di dalam syariat. Udah, dia nggak ada di atas sunnah sebenarnya. Faham? Oke, padahal kasusnya mah kasus fikih. Cuman karena udah disepakati dan nggak ada perbedaan pendapat sejak zaman awal, maka ini udah suatu keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim bahwasanya syariat itu ada. No, dari sisi situnya akidah gak? Akidah dari sisi situnya, kalaupun pada dasarnya babnya mah bab fikih, oke? Tapi muncul sebuah kaum yang membawakan akidah baru bahwasanya, tuh, hukum fikih itu pada dasarnya tidak ada diajarkan Allah, tidak juga diajarkan Rasulnya. Nah, ini ngaco. Dari sisi situ akidahnya yang ngaco. Udah bukan fikihnya lagi, tapi emang keyakinannya yang error. Ya? Nanti ada beberapa kasus fikih, padahal bukan kasus akidah, tapi dimasukkan ke dalam akidah ahlus sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu, emang udah ijma, nggak boleh ada khilaf. Kedua, berarti di antara ciri-ciri ahli bid'ah, nah, lihat di poin-poin demikian. Poin-poin yang telah umum berjalan di dalam ahlus sunnah dari zaman ke zaman, dan kemudian muncul seseorang baru yang mengakui dan menyeru kepada pendapat yang berbeda dengan apa yang umum berjalan pada sunnah kaum muslimin sejak zaman awal. Ya, coba difahami. Beberapa bab ke depan banyak permasalahan fikih yang masuk di dalam bab akidah demikian. Ya. Setelah masalah rajam, masuk ke bab selanjutnya. Dan kemudian mereka pasti akan berkata-kata bahwasanya ini kan bentuk penelitian ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan, gitu. Dan kemudian ini kan perbedaan pendapat yang wajar saja. Sesungguhnya yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat demikian pada dasarnya emang berangkat dari kebodohan dan ketaklidan. Tuh, mereka akan berjurus, berhujah dengan jargon-jargon demikian. Seolah-olah kita yang taklid dan nggak mau menerima perbedaan pendapat, nggak mau menerima perkembangan. Padahal apakah semua khilaf, semua pendapat baru, kemudian kita bilang ini adalah khilaf yang kita masukkan ke dalam ranah khilaf yang yu'taddu bih, khilaf yang di dalam ranah khilaf yang ditolerir? Tidak, ada khilaf-khilaf yang memang berangkat dari penyimpangan. Ini nggak kita hitung dimanapun, ya, nggak kita anggap. Ya. Ada pendapat lagi sekarang yang berkata bahwasanya sholat 5 waktu tidak lagi wajib. Iya kan?
Terus kalau kita ingkari mereka dengan dalil-dalil, mereka akan berkata, ini karena taklid aja mereka, nggak siap menerima perkembangan, nggak siap menerima perbedaan pendapat. Hatinya sempit, katanya begitu. Udah kayak hati lu lega. Kalau hati dia lega, harusnya dia menerima dogma Islam. Apa yang memang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak ada perbedaan pendapat, aturan dia telan. Kalau hati dia lega. Hati dia sempit dari petunjuk. Ya. Lihat di bab 41. Qala al-muallif rahimahullah, wal mashu 'ala al-khuffaini sunnatun. Dan mengusap khuffain, mengusap, yakni mengusapnya dengan tangan basah. Ya, dibasahin tangan, kemudian diusap. Khuf. Khuf ini pakaian yang dipakai di kaki, apapun itu, sendal, sepatu, kaos kaki, khuf. Ya? Masuk ini. Khuf sih sebenarnya ada sendal terompah. Ada. Tapi akhirnya istilah khuf ini digunakan untuk anything, apapun yang menjadi pakaian kaki. Oke? Mau sendal, mau sepatu, mau kaos kaki, apapun yang dipakai oleh kaki digunakan di dalam digunakan seseorang untuk berjalan atau melakukan perjalanan. Nah, mengusap khufain itu beneran sunnah. yakni akidah ahlus sunnah meyakini bahwasanya memang Rasul mensunnahkan al-masah alal khuffain. Oke, mengusap khuf. Ya, 2 khuf. Maknanya apa? Di dalam wudu. Jadi wudu ada membasuh kaki kan, mencuci kaki. Tayyib. Cuman buat seseorang yang di dalam perjalanan ada keringanan di dalam syariat. Ya, di mana boleh mereka nggak mesti buka alas kakinya, buka sepatunya. Cukup basuh bagian luar sepatunya, diusap, dibasahin tangannya, dan diusap bagian luar sepatunya. Jadi nggak usah dicuci kakinya, nggak usah. Itu pun bagian punggungnya doang, telapaknya nggak usah. Ya, dan ini jelas sunnahnya ada dari Rasul SAW dan berjalan pada kaum muslimin, dan juga keterangan dari sunnah khulafaur rasyidin berjalan demikian. Ini ijma' disepakati keringanan di dalam syariat yang nggak mesti seseorang buka. Nah, cuman ada syarat-syaratnya. Pertama, waktu pakai khuf itu kita mesti dalam keadaan wudu, mesti dalam keadaan suci. Awas, jangan lagi junub ente pakai khuf, terus di jalan ente masah, nggak boleh, nggak kaci. Ente mesti mandi dulu, ya, wudu dulu atau mandi dulu, baru pakai khufnya. Pakai kaos kakinya nih. Di antara syarat 1. Kemudian maksimal penggunaan itu 3 hari. Salasah layali, 3 hari 3 malam. Ya, jadi hari keempat buka deh tuh patu, terasi baunya udah. Iya kan? Kelima, waktu sholat dipakai tuh alas. Jangan waktu wudhu dibasuh sepatunya, tapi pas sholat sepatunya dibuka. Lah, gimana lo? Sunnah mengusap wudhu. Lu mau pakai sepatu ke dalam masjid? Enggak sih, aneh buka. Lah, bagaimana? Kalau mau dibuka masuk ke dalam masjid, ya buka, basuh kakinya. Ini cerita lagi dalam perjalanan, sholat di jalan dengan kondisi pasir waktu itu ada gitu, memang. Paham ya? Kalau misalnya sholatnya di dalam masjid, mau nggak mau mesti buka sepatu nggak? Ya buka deh sepatu. Dan masjid dulu zaman Rasul, dalamnya masih pasir, belum ubin karpet, nggak ada cerita. Makanya akhirnya ada badui ngelihat pojokan di situ, dia ngeden aja. Tahu kasus itu kan? Kenapa pojokan kayak di luar sama, nggak ada bedanya. Ya kan, nggak ada cerita ubin, lantai keramik, apalagi karpet, nggak ada dulu. Oke, masih pakai khuf orang sholat di situ. Masuk gak? Masuk gak? Nah, masjid zaman sekarang pakai khuf, iya gak? Kalau nggak disabet sama merbot dulu. Jadi kalau mau pakai khuf, sholatnya juga pakai khuf. Sholatnya pakai khuf tersebut, ya. Nah, muncul kaum yang mengingkari keberadaan syariat masah alal khuffain ini.
Nah, dikarenakan apa? Lebih mendahulukan akal daripada keterangan yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari keberadaan demikian. Tuh, sesuatu yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Padahal fikih bukan akidah. Cuma ini muncul kaum baru. Nah, pendapatnya ini menjadi salah satu bendera kesesatan, di mana kita dapat membaca sebuah kaum atau seorang individu, apakah dia berada di atas kekeliruan agamanya ketika dia mengatakan hal-hal demikian. Poin-poin yang bertentangan dengan usul ahlus sunnah. Di antaranya dia bilang masah alal khuffain itu tidak ada di dalam syariat. Tuh udah. Ya. Gak usah dia bilang bab-bab besar di dalam akidah, masalah iman, qaulun wa amal yazdadu. Gak usah ke situ dulu. Nah, di sininya aja udah kelihatan, dari situ aja udah kelihatan. Ya. Zain. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Nassa 'ala hadhihi al-mas'alah ma'annaha min masailil fiqh." Tuh, Al-Imam rahimahullah menyebutkan permasalahan ini, permasalahan al-masah 'alal khuffain. Padahal ini permasalahannya permasalahan fikih. Li'anna laha ta'alluqan bil aqidah. Dikarenakan bagaimanapun akhirnya jadi berkaitan permasalahan ini dengan akidah. Nah, kaitannya permasalahan fikih dengan akidah ini kaitannya apa? Ketika ini menjadi sebuah ijma, kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman, permasalahan fikih, praktek. Okay? Tapi ketika menjadi ijma, kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman meyakini bahwasanya, gitu. Okay? Ini memang disyariatkan, maka seseorang yang meyakini bahwasanya hal ini tidak disyariatkan, dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan ahlus sunnah. Tuh, dari sisi situ kaitannya dengan akidah. Makanya dibedakan oleh ulama, seseorang yang meninggalkan sholat karena malas tapi meyakini kewajibannya, seseorang yang meninggalkan sholat emang pada dasarnya mengingkari kewajiban sholat. Ini hukumnya beda, awas. Iya gak? Hah? Kalau seseorang yang meninggalkan sholat karena emang meyakini mengingkari kewajiban sholat, ya kan? Orang sholat aja masih pada rusak, udah ya nggak usah. Tuh, lihat. Yang sholat juga masih pada nggak bener, tuh, lihat. Oke? Maka ini disepakati oleh ulama bahwasanya dengan ini dia bisa dihukum takfir, dikafirkan. Tentunya kalau melewati proses, awas, nggak sembarangan. Dibilang fahuwa kafir, maka ia kafir, yakni setelah melewati prosesnya dulu, nggak langsung kita kafirkan, yakni terkena hukum kufur, dan apabila telah terdirikan syarat-syarat yang bisa-bisa dikafirkan. Maknanya demikian. Sama seperti orang disuruh nutup aurat cewek nih. Jangan permasalahan sholat yang sifatnya imaduddin, tiangnya agama, kewajiban inti habis syahadat. Suruh pakai kerudung. Iya kan? Terus dia bilang, yang pakai kerudung juga pada rusak kelakuannya. Nah, tuh, yang penting hatinya dulu kerudungin tuh. Gila gak? Segala hati dikerudungin. Maksud ente hati ampla itu dikerudungin. Hati dikerudungin loh katanya. Iya kan? Kerudung adalah kewajiban. Terima dogma itu wajib. Kalaupun kau belum bisa melakukannya, terima kesalahanmu. Tapi terima bahwasanya itu wajib. Benerin kelakuan adalah kewajiban yang lain, beda lagi urusannya. Maaf. Kalaupun pelacur, tetap nggak wajib dia pakai kerudung. Wajib pakai kerudung, terus kalau dia pelacur jadi kerudung nggak wajib lagi bagi dia? Wajib tetap kerudung mah. Ya maksudnya jilbab ya, menurut tuh bukan kerudung dangdut yang dicekek ke belakang. Kayak lontong lebaran diikat pakai rapi ya. Dengan baju yang kayak lontong, ya, kerudung apa? Kontes dangdut, apa tahu tuh? Dia nyanyi pakai kerudungnya dicekek ke belakang. Geli melihatnya. Ya, bukan kerudung itu, awas. Ya, ini jilbab yang benar. Nah, syarat menutup aurat itu dua. Satu, menutup aurat. Dia bilang, kan udah menutup aurat. Syarat satunya belum. Tidak memperlihatkan bentuk, menutup bentuk. Dia menutup aurat, tapi memperlihatkan bentuk, belum kaci, belum sah. Kita disuruh menutup aurat, bukan membalut aurat, bukan. Kalau mau menutup doang, pakai itu aja, pakai apa namanya, plastik yang bakal nutup kue tuh, yang suka digelibet-gelibet. Itu udah nutup itu. Iya, nggak cukup. Menutup dan
tidak menghilangkan tidak menampakkan bentuk. Itu dua syaratnya. Ya. Tuh, dari jadi tayyib. Itu jilbab, permasalahan fikih apa akidah? Kewajiban sholat, permasalahan fikih apa akidah? Fikih. Cuman dari sisi keyakinan bahwasanya ini adalah memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, disepakati oleh umat. Ini akidah. Seseorang yang mengingkari ini, dari sisi akidahnya dia bilang sholat nggak wajib, kerudung nggak wajib. Atau di dalam kasus ini masah alal khuffain tidak disyariatkan. Tuh. Ini errornya di akidah. Ya, kalaupun babnya mah bab fikih. Coba difahami ya. Faman angqara al-masha 'alal khuffain yakun kharijan an ahli sunnah wal jamaah mukhalifan lil aqidah as-sahihah. Maka barang siapa yang mengingkari keberadaan syariat mengusap khuffain, maka dengan itu dia telah keluar dari barisan ahlus sunnah wal jamaah. Dengan itu dia telah menentang akidah yang sahih. Li'annal masha 'alal khuffaini tsabitun 'anir rasul. Dikarenakan ya, pensyariatan mengusap khuf itu tegas keberadaannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah balagat hadda tawatur. Dalam banyak hadis bahkan sampai level mutawatir. Bahkan hadis-hadis tentang mashul khuffain sampai level mutawatir. Tuh, ya. Ingat mutawatir? Apa? Lawan kata ahad. Ahad apa? Lawan kata mutawatir. Dobitnya mutawatir apa? Pada setiap tobakoh, perawinya lebih dari 10 pada setiap tobakoh. Awas. Yang di sahabat yang riwayatin paling dikit 10. Kepada tabi'in riwayatin paling dikit 10. Mau 12, mau 15, pokoknya paling dikit 10. Tabi'in 10 begitu. Kalau paling dikitnya 10, nah ini bisa mutawatir. Itu yastahil tawatu'uhum 'alal kadzib. Mustahil mereka sengaja kompakan berdusta. Manusia sebanyak itu mustahil. Ahad itu apa? Ini pembagian hadis dari sisi jumlah jalur periwayatan. Ahad itu apa? Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu tadi demikian. Hadis yang banyak yang meriwayatkan di setiap tobakoh, di setiap level itu at least minimal di 10. Banyak pendapat ulama, definisi beda-beda. Yang paling umum udah ini simpulannya, ya. Jadi kalau udah di sahabatnya aja 10, ke bawahnya pasti lebih banyak biasanya, karena tiap sahabat punya, jadi kayak piramid bentuknya biasanya begitu, ya. Nah kalau ahad itu apa? Ahad ini bukan ahadun, bukan ahadun, tuh, ya. Ini jamak dari kata ahad. Ahad itu satu. Ahad artinya satu, banyak satunya. Itu ahad. Nah, hadis ahad itu apa? Hadis yang periwayatnya sahabat satu, tabi'in satu. Iya kan? Tabi'in bukan begitu. Ahad itu malam yablugh darajatat tawatur. Yang belum masuk. Oke? Kalau dia belum masuk hitungan mutawatir, masukin ke ahad gitu. Kalau dia belum masuk syarat-syarat mutawatir, berarti dia berada dalam kondisi ahad. Misalnya sahabat yang riwayatin cuma 9. Oke? Tabi'innya 12. Tuh. Tabi'innya 20. Tuh, banyak nggak? Tapi ada yang paling dikit 9 tuh. Al-ibrah di yang paling dikit, bukan di yang paling banyak. Diambil hitungan tuh dari yang paling dikit. Di sahabat 9, maka udah nggak bisa dibilang mutawatir. Nggak bisa dibilang mutawatir. Kenapa? Karena ada yang di bawah 10, kalaupun sampai 9. Ya. Pokoknya nggak masuk hitungan mutawatir, masuknya hitungan ahad ada 3, ada masyhur. Pokoknya periwayat paling dikit 3 di setiap tobakoh.
paling dikitnya 3. Ada yang 3 gitu, atau lebih dari 3, itu masyhur. Ahad masyhur. Masyhur ini artinya terkenal. Ada aziz. Ahad aziz, yakni di setiap tobaqoh, di antara tobaqoh-tobaqohnya ada yang minimal 2 orang yang riwayatin. Nah, ini masuknya ahad, tapi aziz. Sahabat yang riwayatin cuma 2. Oh, iya kan? Kalaupun tabi'in yang riwayatin 20 apa ini, yang dihitung di yang paling kecil. Jadi aziz. Aziz di sini artinya seldom, jarang. Aziz di sini artinya jarang. Ada ahad gharib, ya, strange, aneh. Yang di antara periwayat-periwayat, di antara tobaqoh-tobaqoh ada yang cuma 1 orang yang riwayatin. Of all people, cuma 1 orang yang riwayatin. Nah, ini ahad gharib. Tuh. Ya, jadi pembagian hadis dari sisi jumlah jalur periwayatan ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir adalah yang pada setiap levelnya minimal 10, ya kan? 12, 17, 52, bebas. Yang penting 10 minimalnya. Nah, kalau nggak sampai derajat mutawatir, masukin ke ahad. Nah, ahad ada 3, ada masyhur yang minimal 3, aziz minimal 2, gharib minimal 1. Nah, di antara yang mutawatir, mutawatir. Tipe mutawatir ada 2. Ada mutawatir lafzon, mutawatir maknan. Ada mutawatir yakni lafaznya, redaksinya mutawatir. Semua periwayat meriwayatkan demikian dari Rasulullah SAW, nggak ada yang beda. Tuh. Nah, hadis yang mutawatir lafzon dan biasa dijadikan contoh, cuma 1 hadis nih. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, bikin hadis palsu dengan sengaja, Rasul bilang padahal enggak, sengaja dia berdusta atas namaku, siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Kata Rasulullah SAW, ini mutawatir dan lafzon, redaksinya juga mutawatir. Yani puluhan periwayat sejak tabaqah awal, sejak level pertama yang mendengar dari Rasul SAW. Dan redaksinya semua sama setiap riwayat ini. Ini mutawatir lafzon. Ada mutawatir maknan. Maknanya mutawatir. Banyak kasus terjadi, kemudian di situ disebutkan makna yang sama. Oke? Contoh kasus mengangkat tangan berdoa. Itu banyak hadis menyebutkan tentang hal itu, dan banyak sahabat yang meriwayatkan. Akhirnya makna mengangkat tangan di dalam berdoa ini jadi sesuatu yang mutawatir. Apabila memang berdoa ini diperbolehkan di situ mengangkat tangan memang, ya. Tapi kalau nggak disyariatkan mengangkat tangan jangan. Kayak lagi dengar khotib khutbah, terus berdoa khotib Jumat, terus khotib berdoa kan, itu nggak usah ngangkat tangan kita, nggak usah. Nah, kemudian juga turunnya Isa alaihi salam dan lain-lain ini termasuk hal-hal yang mutawatir, ya. Nah, di antara yang mutawatir adalah keberadaan al-masah alal khuffain. Banyak kasus, banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan banyak sahabat yang membawakan satu poin yang sama ini. Kasusnya beda-beda, tapi ada satu poin yang sama, yaitu tentang al-masah alal khuffain. Ini mutawatir, jelas ada. Tegas ada pada sunnah Rasul SAW, sunnah Khulafaur Rasyidin, dan sunnah Salafus Saleh. Dari zaman awal ada. Muncul orang baru mengingkari hal itu, udah. Itu ciri-ciri dia, bahwa dia tidak berada di atas jalur yang hak. Ya, nggak berada di atas konsep ahlus sunnah. Ya. Wal mashu 'alal khuffaini rukhsatun, dan masah 'alal khuffain ini adalah keringanan dari Allah. Wal amal birrukhsah sunnah, dan mengamalkan rukhsah yang Allah berikan adalah sebuah sunnah. Ya, sunnah ya ini memang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh." Di sanad lain, an tuntahaka maharimu.
Allah cinta. Kalau keringanan yang dia beri itu diambil sama hambanya, itu Allah cinta. Sebagaimana selevel Allah membenci kalau larangannya dilanggar. Allah cinta kalau keringanan yang diberinya itu diambil oleh manusia, sama seperti Allah benci ketika larangan-larangannya diterobos. Wah. Dari sini sebagian ulama bilang bahwasanya mengambil rukhsah hukumnya bukan sunnah, malah wajib. Karena Allah selevelkan, karena Rasul menyebutkan ini dikiaskan, mengambil sunnah sama hukumnya seperti meninggalkan larangan. Tuh, di dalam hadis ini nih, dari situ katanya mengambil sunnah, mengambil rukhsah, mengambil keringanan berarti hukumnya wajib. Di antara yang berkata demikian Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah. Dia bilang ngambil sunnah, ngambil keringanan Allah itu wajib. Kenapa? Dikarenakan menolak keringanan yang Allah berikan adalah takabur, dan itu fix dosa besar. Allah berikan keringanan bagimu di dalam safar untuk menjamak sholat. Ya kan? Seorang alay berkata di dalam perjalanannya, oh itu kan kalau nggak bisa, Anda masih mampu mampir di rest area tiap waktu sholat. Itu takabur. Fix dia nggak di atas manhaj ahlus sunnah. Yakni Rasul nggak bisa berhenti di dalam perjalanannya, tinggal minggir pakai onta, turun ke tanah sholat. Bisa nggak Rasul? Yakni ente lebih rajin daripada Rasul. Oh, bangsa main petasan tuh nggak lama tuh. Dari sini sebagian ulama bilang bahwa hukum yang ngambil rukhsah, ngambil keringanan, itu bukan sunnah tapi wajib dan dosa mengingkarinya. Kenapa? Sombong, takabur, songong. Ya. Dalilnya apa itu tadi? Rasul bilang innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah cinta kalau keringanan yang diberikan dia ambil, sebagaimana Allah benci kalau larangannya dilanggar. Tuh, Allah selevelkan hal ini. Kecintaan dengan diambilnya keringanan yang diberi dengan murkanya ketika larangannya dilanggar. Tuh, berarti yang satu wajib, yang satu haram, gitu. Ya. Fal mashu 'ala al-khuffain wal mashu 'ala ma yaqumu maqam al-khuffain min al-jawarib thabitun fi sunnah an-nabawiyyah. Maka jelas mashu 'ala al-khuffain itu jelas ada di dalam sunnah, dan juga hal-hal lain yang menempati posisi khuffain. Nah, kalau mau Ustaz, kalau penerapannya di era ini masah 'ala al-khuffain gimana? Di jawarib, di kaos kaki. No, waktu wudu ente basuh kaos kaki ente, basahin tangan, usap kaos kakinya, bagian atasnya doang, awas, bukan telapaknya, bukan. Kenapa Ustaz? Karena demikian dogmanya, sudah, jangan ditanya. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang, "Lau kana radhiyallahu anhu, lau kana ad-din bir-ra'i, andai saja agama ini ngikutin pendapat ra'yu akal manusia, lakan mashu adna atau asfal al-khuffain aula min mashi a'la." Andai saja agama ini berpatokan pada rasio manusia, niscaya yang diperintahkan dan lebih utama itu yang dibasuh telapak khuf, bukan punggungnya khuf. Kenapa? Yang kotor apa emang? Telapaknya. Kalau ngikutin akal yang dibasuh telapaknya, tapi yang disyariatkan justru punggungnya. Ya. Nah, kalau mau penerapan hal itu sekarang begitu, pakai kaos kaki diusap. Terus sholatnya pakai kaos kaki. Ya, jangan pas sholat dibuka kaos kakinya lah, bagaimana loh? Jangan, nggak enak Ustaz, bau kata orang kali itu lah, jangan pakai sholat kalau kufe. Kalau mau menghidupkan sunnah, pakai itu, nggak apa-apa. Ya, bahkan di antara kaum, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili cerita, di antara kaum yang kau tahu bahwasanya mereka mengingkari syariat, keberadaan syariat masah alal khuffain, dan kau sholat bersama mereka sengaja pakai masah alal khuffain. Kenapa? I'zazan li sunnah. Kenapa? Mengagungkan dan menegaskan yang sunnah. Tuh, bikin mereka kesal. Gitu. Hobi, udah demennya bikin kesal. Aduh, itu happiness, wallah bro.
Ya, bikin kesel ahli bidah yang mengingkari sunnah Rasul. Ahli bidah ya, bukan pelaku bidah, awas. Awam kesian pelaku. Ahli bidah, bikin kesel ahli bidah. Itu true happiness. Itu kebahagiaan hakiki. Ketika kau menjadi duri di kerongkongan ahli bidah, ajib. Oke, kalau ditanya hobi kita apa ya? Dua. Mancing ikan di laut sama mancing emosi ahli bidah. Itu rasanya ketika ahli bidah sebel greget sama kita, rasanya kayak lagi strike. Happy gua. Itu kalau lagi dapat ikan, gue bayarin 2 juta, gue yang narik. Enggak, 2 juta lagi. Nggak ada urusan. Tapi ahli bidah greget tuh sama kita, wah. Ahli syubhat. Kenapa? Satu, kita membuat mereka ini, karena kemuliaan. Kita mempertanyakan manhaj kita adalah dengan itu. Coba lihat ahli bid'ah, apakah mereka menyakitimu dan menyerangmu? Kalau enggak, selama ini kau damai-damai saja, something wrong with you. Berarti ada yang salah dengan manhajmu. Karena kau kalau memang berada di atas manhaj yang hak, harusnya terjadi peperangan antaramu dengannya. Kadarnya seapapun. Harusnya terjadi konflik. Mau nggak mau udah. Lagi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga bilang, katanya, idza lam yatakallam fik ahlul bidah lam yu'dhik. Apabila ahli bidah belum menyakitimu, at least ngomonginmu, menggunjingmu, fattish fi nafsik, periksa dirimu, yakni periksa manhajmu. Karena kalau kau berada di atas manhaj yang hak, harusnya terjadi konflik antaramu dengan ahli bidah. Bukan justru potok bareng, cepika-cepiki. Bukan. Itu satu. Yang kedua, ini juga ngerangsang emosi ahli syubhat. Akhirnya muncul dan tampak ke permukaan mereka yang dikira ahlu sunnah padahal bukan. Tuh, gimana caranya? Bikin mereka kesel, tegaskan yang sunnah. Nanti mereka yang muncul mengingkari kita, nah itu dia, gua kirain lo salafi. Tuh. Munculnya tuh dengan apa? Dengan ini, dengan pancing emosi mereka. Dia ngingkarin kita, nah kan ketahuan kan? Tuh. Buat orang yang mencari hak akan melihat hal itu. Itu faedahnya. Mancing emosi ahli bid'ah dan ahli syubhat. Akhirnya mereka menampakkan dirinya ke permukaan. Kayak ikan kalau habis hujan. Itu pada nongol ke atas. Iya kan? Jadi itu jelas rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walam yukhalif fihi illa ar-rafidah. Tidak ada golongan yang menentang adanya pensyariatan masah alal khufain kecuali golongan Rafidah. No, Syiah Rafidah bilang masah alal khufain itu tidak ada. Ya. Bainama asbatu al-masah alal rijlaini farrijlan la tughsalan inda Rafidah. Tuh. Mereka bilang yang diusap itu 2 kaki. Padahal mah 2 kaki bukan diusap tapi dicuci. Yakni diguyur pakai air dan digosok. Yakni dengan tekanan tuh dicuci. Kalau diusap tuh basahin tangan terus diusap asal basah. Oke? Mereka bilang enggak, yang diusap nih kedua kaki itu diusap. Padahal mah kaki dicuci, itu aturan, gitu kan? Dan menurut mereka yang dibilang 2 kaki yang dibasuh adalah sampai punggung kaki aja, tempat tali sepatu gitu. Enggak sampai tumit. Oke? Yang kita yakini ahlus sunnah bahwa tumit. Kalau bisa lebihin dari tumit gitu kan? Buat dia enggak, justru di bawah tumit yang disyariatkan. Rafidah. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Kita dirikan dulu salat Isya. Tafadhol. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.